Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aprilianto dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul tentang model problem basic learning untuk mengembangkan kemampuan kolaboratif. Kata kunci dari saya itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu keterampilan kolaboratif, dan yang kedua adalah model problem basic learning, dan yang ketiga adalah pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pengertian HOTS. Apa itu HOTS? HOTS merupakan suatu kemampuan yang erat kaitannya dengan penalaran yang bukan hanya sekedar mengingat kembali ataupun menyatakan kembali. Kemampuan ini menitik beratkan pada kemampuan untuk menganalisis, membuat keputusan yang tepat, dan memecahkan suatu masalah. Ini diungkapkan dari Yunita tahun 2019. Sedangkan menurut Fahru Rozi tahun 2019 juga mengemukakan bahwa HOTS merupakan suatu kemampuan berpikir dalam ranah kognitif yang paling tinggi. Tidak hanya diperuntukkan bagi proses pemahaman, tetapi juga sampai pada mencipta dapat berdasarkan kajian objek kajian yang telah dipelajarinya. Ya, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa HOTS adalah kemampuan berpikir yang paling tinggi. Kemampuan ini berdasarkan tentang menganalisis dan tidak hanya tentang menghafal dan mengingatkan kembali. Oke, selanjutnya yaitu keterampilan kolaboratif. Keterampilan kolaboratif adalah keterampilan yang menekankan tentang kepedulian, kerjasama, dan tanggung jawab terhadap suatu permasalahan yang sedang peserta didik alami. Hal ini diungkapkan dalam Yayang Dila dan kawan-kawan tahun 2020. Model pembelajaran problem basic learning. Apa itu model problem basic learning? Menurut Devin Darwish, model PBL merupakan model pembelajaran yang memberikan berbagai situasi masalah yang autentik dan bermakna kepada peserta didik, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa problem based learning adalah model pembelajaran yang menetapkan pendekatan pemberian masalah kepada peserta didik. Nah, melalui permasalahan tadi, peserta didik itu diharapkan dapat menganalisa, berdiskusi, dan memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Oke, selanjutnya yaitu tentang apa itu tujuan model problem basic learning. Tujuannya yaitu peserta didik dapat memecahkan masalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, kaitan model PBL dengan meningkatnya kemampuan kolaboratif. Model PBL sendiri merupakan model pembelajaran yang memberikan suatu permasalahan nyata kepada peserta didik sehingga peserta didik mencari suatu pemecahan permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya, model problem based learning sangat membantu peserta didik dalam memahami materi dengan memberikan suatu permasalahan yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajarinya. Selain itu, dengan model problem based learning juga siswa mampu meningkatkan kemampuan kolaborasi dengan baik. Nah, ini adalah tabel penelitiannya ya, di mana kelas yang sudah ada model PBL-nya rata-rata itu meningkat dalam hal bertanggung jawab, bekerja sama, berdiskusi, menganalisa, dan kreatif. Sedangkan untuk kelas kontrol itu hanya menganalisis dan kreatif saja yang meningkat. Nah, kesimpulannya yaitu model pembelajaran PBL sangat baik untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi pada peserta didik. Hal ini terjadi karena model pembelajaran problem based learning ini merupakan model yang memberikan suatu permasalahan yang ada di lingkungan
sekitar peserta didik. Melalui problem basic learning ini, peserta didik dituntut untuk menganalisa, berpendapat, dan menyimpulkan berbagai untuk memecahkan satu permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi harapannya dengan adanya model PBL ini, siswa itu dilatih untuk berdiskusi, menyampaikan pendapatnya masing-masing, terus menyimpulkan mana yang bisa menjadi pemecah permasalahan yang sedang anak didik hadapi gitu. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Ada yang pertama yaitu dari Ahsani Eva Lutfi Fahtur dalam Jurnal Analisis Bahan Ajar Kurikulum 2013 berbasis Multiple Intelligence kelas 4. Yang kedua yaitu Astuti Tripuji dalam Jurnal Model PBL dengan Mind Mapping dalam Pembelajaran IPA Abad 21. Selanjutnya dari Ruzi Fahrur dan Hanung Citra Bahadur 2019 dalam Jurnal Pembelajaran IPA SD berbasis HOTS menuntut tuntutan pembelajaran di abad 21. Selanjutnya Fitriani Dwi dan Jalmo dan kawan-kawan 2019 dalam Jurnal Penggunaan Problem Basic Learning untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya dari Davis Darwish dan kawan-kawan dalam Jurnal Pengaruh Penerapan Model Problem Basic Learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi asam dan basa. Selanjutnya dari Sari Sunita 2019 dalam Jurnal Meningkatkan Kemampuan Menyusun Soal IPA Berorientasi HOTS bagi Guru Sekolah Dasar Gugus Pendanaran Dabin 4 UPTB Semarang Tengah. Selanjutnya dari Yayang Ayu dan kawan-kawan dalam Jurnal Ensiklopedia berbasis Problem Basic Learning untuk meningkatkan HOTS pada pembelajaran IPA sekolah dasar. Selanjutnya dari Nur Hasanah 2021 dalam Jurnal Mengembangkan Media Komik dengan Model PBL pada materi Daur Hidup Hewan kelas 4 SD. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.